wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Uqwah Banjarsari Aji Barang, dan juga teman-teman semua di sosial media, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, seraya kita memperbanyak pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersolawat kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah atau ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala selain mencurahkan nikmat kesehatan, waktu luang, dan yang lainnya, ada nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, itu taufik untuk bisa menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah satu-satunya jalan untuk kita selamat dunia dan akhirat. Bahkan ilmu itu lebih didahulukan sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, agar jangan sampai ucapan kita itu tidak punya dasar, tidak di atas ilmu, agar jangan sampai tindakan kita itu tidak punya dasar, tidak di atas ilmu, sehingga tidak bernilai ibadah. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, saking menjunjungnya ilmu, beliau menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari itu bab tersendiri, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini yang ada yang lagi nyapu apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan daripada kita berucap dan bertindak, seperti itu. Makanya adanya kita dalam majelis ilmu ini, yakinlah itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita kebaikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, kehendaki padanya kebaikan, tandanya adalah Allah pahamkan bagi dia agama. Nah, kita lanjutkan, masih kita membahas tentang bab tawakal dan bab yakin, yaitu pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab yang pertama. Kemarin kita masih dalam hadis yang pertama. Kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat, dan beliau melihat Nabi yang bersamanya cuma sekitar 3 atau 10 pengikut. Ada pula Nabi yang bersamanya hanya 1 atau 2 orang pengikut. Bahkan kemarin disebutkan ada Nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Ya, karena tadi kewajibannya Nabi itu adalah, atau pewarisnya itu para ulama, para kiai, para ustadz, itu hanya menyampaikan tabligh. Adapun
orang itu mau menerima dan tidak, itu namanya taufik, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, seperti itu. Kemudian tiba-tiba diperlihatkan pada beliau kelompok jumlah manusia yang cukup besar, dan beliau mengira bahwasanya itu adalah umatnya, dan ternyata apa? Itu adalah Musa dan kaumnya, seperti itu. Kemudian beliau diperintahkan untuk melihat ke salah satu sudut sana. Ternyata ada apa? Sekelompok manusia yang cukup banyak. Kemudian diperintahkan lagi dan melihat juga sekelompok manusia yang cukup banyak. Dan dikatakan bahwasanya itu adalah apa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap bersama mereka itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian setelah mengisahkan cerita itu kepada para sahabatnya, Rasulullah SAW berdiri dan masuk ke rumahnya. Ini kemarin sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Kemudian faghadun nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Kemudian manusia, yaitu para sahabat itu berbincang-bincang tentang orang 70.000 orang itu yang apa? Masuk ke surga tanpa hisab, tanpa apa? Adzab. Tanpa dihisab, tanpa diadab. Siapa mereka? Itu sahabat itu, salafus saleh itu, orang-orang saleh itu berbicaranya kayak gitu. Berbicara adalah karena mereka saking cerdasnya itu berbicara kepada sesuatu yang sangat urgent dan sangat abadi, yaitu apa? Akhirat. Ya tidak? Kalau orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tertipu, tidak paham, dia itu sibuk dengan sangat sibuknya, teliti dengan sangat telitinya untuk suatu kehidupan yang disepakati pasti dia akan meninggalkannya. Iya tidak? Itu adalah orang yang bodoh, ada orang yang tertipu, yaitu orang-orang yang apa? Sibuk dengan dunia sampai melupakan akhiratnya. Itu adalah orang-orang yang tertipu, sekalipun dia adalah seorang yang intelek, mungkin sarjana, mungkin magister, mungkin doktoral, atau bahkan mungkin profesor, tapi bisa jadi otaknya yang cerdas, tapi apa? Imannya tertipu oleh setan dan terpesona dengan manisnya dunia. Maka para sahabat seperti ini. Tatkala Rasulullah SAW menceritakan tentang apa? Surga neraka, tentang akhirat seperti itu, ada 70.000 dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka saling apa? Menebak siapa ini, agar apa? Berharap bisa menjadi salah satu dari 70.000 orang tersebut. Karena apa? Itu sangat luar biasa. Dan di sana kekal. Di akhirat itu apa? Kekal. Seperti itu. Makanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, beliau para sahabat ini apa? Membicarakan. Maka faqala ba'duhum, ada yang mengatakan, sebagian dari para sahabat ada yang mengatakan fala'alahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu adalah apa? Orang-orang yang membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Sahabat. Karena apa? Derajat suhbah itu tidak ada yang lebih tinggi. Derajat menemani Rasulullah SAW, membersamai Rasulullah SAW sebagai sahabatnya Rasulullah SAW, itu tidak ada yang lebih tinggi kecuali ahli bait, kecuali keluarga beliau, seperti itu. Maka orang setelahnya itu tidak ada yang lebih tinggi daripada apa? Derajat para sahabat.
Ini adalah akidah ahli sunnah. Sangat memuliakan para sahabat. Maka sahabat pun tahu, mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah SAW, maksudnya sahabatnya Rasul. Seperti itu. Makanya sikap kita pada sahabat itu betul-betul harus memuliakannya. Jangan kita merendahkan. Seperti siapa? Syiah. Umat Syiah itu apa? Sangat menghinakan para sahabat, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Terutama lebih-lebih siapa lagi? Dua lagi itu, yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Seperti itu. Karena apa? Ya tadi, karena beliau itu sangat memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, makanya termasuk pokok usul daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memuliakan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang berkata lagi, wa qala ba'duhum, sebagian mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah orang yang lahir semenjak lahir dia menjadi seorang muslim dan tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Di sini ada keutamaan. Keutamaan apa? Sebagai seorang muslim, karena itu adalah syarat, satu-satunya syarat apa? Masuk surga. Gak ada syarat lain. Gak ada agama lain yang bisa masuk surga kecuali apa? Islam. Itu syarat mutlak. Tapi ini hadisnya menarik. Fala'alahum alladzina wulidu fil Islam, sampai sini tidak. Tapi apa? Walam yusyriku billahi syai'a. Mungkin itu adalah orang yang dari kecil, dari lahir sudah Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tauhid adalah amalan paling utama. Syirik adalah dosa yang paling besar. Itu. Orang tidak melakukan syirik itu sudah pasti itu. Pasti Allah Subhanahu wa taala jamin dengan apa? Surga. Itu pasti itu. Makanya di sini sampai disebutkan apa? Tadi, walam yusyriku billahi syai'an. Dan orang itu tidak apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Nah, fadzakaru asya'a. Kemudian para sahabat nyebutin yang lain, mungkin yang seperti ini, mungkin yang seperti itu. Masya Allah ya. Coba hubungannya sahabat lah. Iya kan? Bayangkan coba. Kita hubungan, ya namanya menungsa kan, makhluk sosial itu kan, ya urip dewe kan ora bisa lah, kan seperti itu. Kita hubungan terus tukar pikir, ya kan? Tukar pikir dengan yang seperti ini coba. Adem, ya tidak? Kalau kita kan sekarang hubungannya coba apa ya? Hubungannya apa kaum muslimin sekarang? Dunia, iya kan? Dunia yang dipikir seperti itu. Yang penting kalau masih dunia aja yang tidak sampai ke maksiat. Coba akhirnya sampai apa? Ke maksiat. Ayolah. Pada patungan. Na'udzubillah. Iya kan? Seperti itu. Ya habis patungan. Sampai semangat. Seperti itu. Subhanallah. Itu kan seperti itu. Diceritakan, kayak nengkanan randa yakin. Isi nom, pegatan kok, itu misalnya. Astagfirullahaladzim. Kok yakin, menor yakin seperti itu. Astagfirullah. Itu yang diceritakan. Nek ora ya, mungkin zaman sekarang ya judi slot atau apalah seperti itu, judi online atau apa slot atau apa, nggak tahu sama sekali. Seperti itu. Kayak kudu nih, kayak gila ya, anak nggak paham belas kalau itu memang. Yang seperti itu yang apa? Tongkrongannya.
tongkrongan di kafe-kafe dengan asap rokok yang luar biasa, dengan minuman keras dan yang lainnya, dengan pelayan-pelayan yang Masya Allah pakaiannya seperti itu, diiringi dengan apa? Musik-musik yang melalaikan dari sholat, melalaikan dari zikrullah. Itu tongkrongannya sekarang sangat jauh dengan apa? Tongkrongannya sahabat. Tongkrongan yang seperti itu adalah tidak akan pernah memberikan ketenangan, tidak akan pernah. Kalaupun ada ketenangan saat itu saja, dan imbasnya adalah bertahun-tahun. Karena apa? Kemaksiatan itu akan memberikan ketakutan dalam hati. Sampai pun orang membenarkan, misalnya mabok di dewek, mendem di dewek, maten di dewek, langkah sing open, tidak ada yang memusuhinya, dia tetap akan takut. Kenapa? Al-ismu ma yataraddada fin nafs. Namanya dosa itu adalah sesuatu yang membuat dada itu selalu bergetar. Karena tahu, jiwa itu tahu itu adalah dosa. Walaupun semua orang membenarkannya, dia tetap sebenarnya. Makanya nggak akan pernah bahagia itu dengan apa? Zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia itu dengan apa? Membaca Al-Quran. Bahagia itu dengan apa? Menghadiri majlis taklim, mendengarkan kajian. Bahagia itu dengan apa? Mengingat akhirat, mengingat kematian, membayangkan keindahan surga, dan membaca betapa ngerinya neraka. Itu yang akan menjadikan kita bahagia. Barakallahu fikum. Akan menjadikan kita tenang. Karena kalau kita ingat akhirat, ingat surga, kita pengen menjadi ahli surga. Ya tidak? Tentu ada amalannya untuk menjadikan orang ahli surga. Amalan ahli surga itu nggak ada yang buruk. Ya tidak? Orang kalau mau masuk surga adalah amal soleh. Ya tidak? Amal soleh itu zakat, puasa, haji. Itu baik nggak? Tidak mencuri, baik tidak? Suka sedekah, tersenyum kepada sesama, menolong dan yang lainnya, semuanya baik. Kalau baik akan menjadikan ketenangan hati. Ya tidak? Makanya sebelum ahli surga itu makhluk surga, dia itu sudah bahagia di dunia dulu. Ketenangan. Kenapa dia tenang? Karena hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tatmainnul qulub, hati itu akan menjadi tenang. Itu. Makanya kita lihat ini, sahabat itu seperti itu. Bertemu dengan sahabat yang lain, saling memberikan wasiat, saling mengingatkan. Masya Allah. Betapa nikmatnya persahabatan yang seperti ini. Seperti itu, Masya Allah. Nikmat banget itu kan. Ngobrolnya nggak di kafe. Tapi seperti ini akhirnya tenang. Ya syukur-syukur anak kopi nih ya. Ini sekali-kali terus kajian wedang kopi ya kan. Kalau gudang goreng ya kan ya lebih apik ya. Nah seperti itu, barakallahu fikum. Saling mengingatkan. Mikir apa ya? Oh 70.000 kaum muslimin yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah seperti itu. Nah barakallahu fikum. Nah kemudian wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Keluar lagi. Nah, faqala mal ladzi tahuduna fi? Kalian tadi ngobrol-ngobrol berbicara tentang apa? Gitu kan. Fakhbaruhu. Maka para sahabat mengabarkan kepada Nabi. Tadi itu ngobrol itu loh kanjeng Nabi.
tadi itu yang 70.000 itu siapa? Kita kan penasaran gitu kan, seperti itu. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan humul ladina la yarkun wa la yastarkun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang la yarkun, tidak melakukan praktek pengobatan dengan dengan ruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Wala yastarkun, dan tidak yastarkun, minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur atau tiarah, nanti akan dijelaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal, berserah diri. Nah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menanggapi tentang tambahan ini, tambahan layar kun. Layar kun ini kata beliau itu adalah di sini mengatakan qala innahu muttafaqun alaih. Kata Syekh Utsaimin menanggapi ini dikatakan bahwasanya hadis ini muttafaq alaih, Bukhari Muslim, seperti itu kan. Wa kana yanbaghi an yubayyina anna hadzal lafdhu Muslim faqat duna riwayatil Bukhari. Padahal lafaz ini itu adalah lafaz yang diriwayatkan Imam Muslim saja, bukan Bukhari. Yang ada la yarkun, tidak meruqyah. Karena meruqyah, orang yang meruqyah itu tetap nanti mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Buktinya apa? Nabi SAW pernah meruqyah. Buktinya lagi apa? Ruqyah itu perbuatan baik, membantu orang. Jadi ruqyah itu adalah mengobati dengan cara apa? Membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu namanya apa? Ruqyah. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya orang yang meruqyah hilang kesempatannya untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebenarnya tambahan ini itu tidak ada di riwayat Bukhari. Bahkan yang benerannya yang minta diruqyah. Yang minta diruqyah. Adapun yang meruqyah tidak. Karena meruqyah itu adalah suatu apa? Bentuk pertolongan, ya kan? Bentuk apa? Pertolongan, menolong orang. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah meruqyah. Kalau seandainya kalau seandainya meruqyah itu menjadi sebab tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mosok Nabi dihisab dulu, kan nggak mungkin, kan seperti itu. Memang tambahan ini kata Syekh Utsaimin adalah al-ghalat, tambahan yang keliru seperti itu. Nah, maka di sini fal muhim anna hadzal lafdhatun syaddatun wa khata'un. Lafaz layar pun ini itu lafaz yang syad, yang menyelisihi, yang lebih kuat. Berarti boleh nggak meruqyah? Boleh. Kalau meruqyah yaitu memberi pertolongan kepada orang dengan cara membacakan apa? Ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk pengobatan dan yang lainnya, tetap dia bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Adapun yang minta diruqyah, nah itu. Yang diminta diruqyah. Itu yang kehilangan kesempatan untuk apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya bagaimana? Kalau kita perlu untuk ruqyah, harusnya bagaimana? Ruqyah sendiri, iya kan? Apa susahnya baca Quran? Iya tidak? Apa bedanya bacaan Quran peruqyah dengan bacaan Quran kita? Kan sama-sama yang dibaca adalah Al-Quran. Berarti kenapa alasannya ini? Kenapa yang minta diruqyah itu kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Kurangnya tawakal. Iya tidak? Kurangnya tawakal. Ada pengurangan tawakal sedikit. Kan kayak gini. Yang dibaca dalam ruqyah apa? Yang dibaca dalam ruqyah apa? Al-Quran, ya kan? Kenapa dia minta diruqyah, dibacakan Al-Quran oleh orang lain? Sedikit atau banyaknya ada kekurang keyakinan dengan bacaan sendiri, ya tidak? Buktinya dia minta diruqyah orang lain, ya tidak? Nah berarti kan
tawakalnya tidak sempurna seperti orang yang meruqyah dirinya sendiri. Kalau orang yang meruqyah dirinya sendiri berarti kan dia sangat yakin ayat ini itu yang menyembuhkan saya adalah firman Allah ini, bukan lantaran karena dibaca oleh si kiai itu atau ustadz itu, bukan. Ya kan? Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah atau sifatnya, kalamnya itu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu bukan makhluk gitu kan. Seperti itu. Tatkala kita minta pertolongan kepada orang lain untuk apa? Diruqyahkan, boleh atau tidak? Boleh. Sebagian utama kan makruh, tapi enggak haram. Cuma kehilangan kesempatan untuk apa? Masuk surga tanpa apa? Hisab, tanpa apa? Azab. Kenapa? Ada penurunan tawakal pada dirinya. Berarti orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu betul-betul orang yang sangat tawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Orang yang yakin sekali, berserah dirinya, iktimadnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti itu. Makanya kalau kita itu tahu kita bisa meruqyah atau apa seperti itu, tahu orang itu butuh ruqyah sebelum dia meminta. Iya kan? Karena kalau dia sampai meminta, dia kehilangan apa? Kesempatan, ya kan? Adapun kita meruqyah itu tadi lafaz yang layar kun itu lafaz yang syadah, lafaz yang apa? Menyelisihi lafaz-lafaz yang dalam hadis yang lebih sahih, yaitu yang dalam Bukhari, seperti itu. Barakallahu fikum. Yang kedua, meruqyah itu kan perbuatan baik, menolong, ya kan? Yang ketiga ini yang paling penting, Rasulullah SAW pernah meruqyah, kan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang yang akan masuk ke surga tanpa hisab, tanpa azab, salah satunya adalah tidak pernah minta diruqyah. Karena sebagai wujud keyakinan dan tawakal dia yang sangat tinggi kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau butuh ruqyah berarti dia apa? Meruqyah dirinya sendiri. Nah, humul ladina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur. Tidak apa? Tatayyur. Tatayyur itu merasa apes dengan sesuatu yang dia lihat, atau dengan sesuatu yang dia dengar, atau dengan sesuatu yang lain lah. Apa bahasa Jawa nih? Bahasa Banyumasan apa? Beranggapan sial. Bahasa Jawa apa? Contohnya kayak gini. Arep lunga papagan karo ula. Ulane melayung kiwe. Oh, kita harus mesti guys, apes ya, ora sida lunga. Nah itu, ya kan? Ada kan orang seperti itu kan? Atau krungu manuk perenjak, moni. Ah, ini berarti harapan apa? Tamu, ya. Atau krungu atau weruh manuk gagak, berarti harapan asing mati, jadi ya kan? Ah, itu namanya tatoyur. Dari kata burung, toir. Itu atau tuyur itu adalah apa? Manuk burung. Jadi dia apa? Menganggap sial dengan adanya burung, dengan salah satunya gitulah. Atau tidak juga dengan burung, dengan apa? Hewan-hewan yang lain, atau dengan hari, atau dengan bulan, atau dengan apa saja. Intinya apa? Dia menyandarkan kebaikan dan kesialan itu pada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Umumnya dengan burung, ya kan? Seperti itu. Jadi orang Arab itu yang dinamakan tatoyur atau tiarah, itu dulu orang Arab itu hampir sama. Itu apa? Kalau mau pergi itu melepaskan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan dilanjutkan, karena alamat bagus. Kalau burungnya terbang ke kiri maka apa? Rasida. Karena alamat apa? Sial. Berarti dia meyakini kesialan dan kebaikan dengan apa? Arah burung dia terbang. Seperti itu. Ada nggak di keyakinan masyarakat kita? Banyak. Dan itu adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh itu. Ada lagi dulu tatoyurnya itu dia itu dengan bulan. Dengan apa? Bulan. Di sini ada nggak di masyarakat kita bulan yang dianggap sial?
bulan Syura atau 1 Muharram, iya kan? Sing bulan nggo apik nggo pernikahan apa? Syawal, iya. Biasanya nek Syawal kan agak sing barang gawe, iya kan? Nek Syura wis sepi banget. Makanya nek jenengan barang gawe bulan Syura. Ora akeh sing apa? Sing barang gawe, padine akeh to le. Sing kondan sih. Syawal kan aduh. Malah barang Rasulullah kabeh, ya Allah. Seminggu ana wong 4 sing barang gawe, tangane dhek kabeh maning iki misale. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi dulu orang-orang Arab itu disebutkan bahasanya mereka tatoyur dengan apa? Bulan Syawal. Kalau bulan Syawal itu adalah bulan yang buruk. Seperti itu. Apa kata mereka? Innal insana idza tazawwaja fi syahri Syawalin lam yuwaffaq. Kalau ada manusia yang menikah pada bulan Syawal, mesti wong iki arep ora lising apik-apik. Tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan keberkahan. Dan ini dibantah oleh pernikahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah untuk membantah apa? Budaya syirik tersebut, budaya tatoyur tersebut. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Subhanallah, maha suci Allah. Orang kok kepercayaannya seperti ini? Itu bilang ke orang-orang Quraisy. Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja fi Syawalin wa dakhala biha fi Syawalin kanat ahabba nisaihi ilaihi, rawahu Muslim. Padahal apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah bulan apa? Syawal. Mendatangi Aisyah di bulan apa? Syawal. Dan Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah. Karena Khadijah kan sudah wafat, ya kan? Dari istri-istri yang masih hidup, yang paling dicintai siapa? Aisyah. Apa benar pernikahannya Kanjeng Nabi karo Aisyah niku mboten sae? Sinten sing wani sanjang? Gak ada yang berani, ya tidak? Nah di kita juga masih ada itu keyakinan itu. Bulan Syura, kue bulan bendu, pakai balak dan yang lain-lainnya, ya tidak? Maka boleh kita lakukan untuk betul-betul meyakinkan bahwasanya semua bulan itu baik. Gak ada bulan yang gak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai mengatur bulan-bulan tersebut. Makanya kalau ada anggapan kok orang ajak orang ilok anggar barang gawe bulan Syura, jenengan barang gawe bulan Syura. Dewekan apa pati gitu kan? Seperti itu. Barakallahu fikum. Begitu juga orang-orang Arab dahulu jahiliyah, musyrik jahiliyah itu, kafir Quraisy, itu mereka menganggap Syawal dengan hari Rabu. Dengan hari apa? Rabu. Nah, kita masih ada itu loh. Keyakinan-keyakinan seperti itu. Iya tidak? Apakah pesannya Bang Banyumas? Setu apa? Setu paing. Iya kan? Berarti ini bentuk tatoyur, gak boleh itu. Semua hari bagus. Semua hari bagus, gak ada yang gak bagus. Ini khurafat. Seperti itu. Pantesan kita ketinggalan dengan orang-orang kafir dalam segi ekonomi. Orang kafir semua harinya bagus. Kita harus arep nang tender kudu rapat maringana setupaing ora kena apa? Ndang-ndang. Ora kena lunga. Ya wis gagal bisnisnya. Nggih mboten. Apa maning kuwi pantangane kula mboten apal. Kathah banget pantangan. Ana bujang, sarjana, anake wong sugih, putih gagah. Wis duwe bisnis, kerjaane mantap. Lamar anake, orang ngecek pacaran, lamar anake bener-bener tapi dinikah. Tetakone apa? Wetone. Tetung-etung ora cocok. Akhirnya apa? Ditolak. Ana bujang apike kaya kowe gara-gara wetone ora cocok apa? Ditolak. Anak naudzubillah. Dan ini realita nggih. Saya tidak menyebutkan orang. Anak bujang pahale mabok, pahale main,
pacaran karo anake, nun sewu nek naudzubillah moga diselamatkan kaum muslimah semuanya. Meteng disit. Ayo nganggo hitung-hitungan. Langka wis ora mempan hitung-hitungane. Nggih mboten? Lah kepriwe kuwe? Coba realita tidak. Kenapa pas sudah hamil gak dihitung-hitung? Iya kan? Lah ini yang benar-benar niat baik dihitung-hitung, hitungan ora ketemu ora sida, dan kieu ngasih blendung disit. Ora hitung-hitungan wis pokoke. Iya tidak? Realita itu. Kalau jauh dari agama, jauh dari Islam, terjadi yang seperti sekarang. Boleh mantu apik nemen dangel-angel tembak nang wong wis ora etung-etungan. Nah itu karena apa? Kita jauh dari agama. Itu namanya tatoyur, itu syirik, itu dosa yang sangat besar. Makanya tidak akan pernah dia dapat kesempatan untuk apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah itu. Kemudian apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tawakal ini. Jadi tawakal kepada Allahnya sangat luar biasa. Wallahi, tatkala kita menggantungkan sedikit saja kehidupan kita kepada selain Allah, larang hati yakin. Apalagi banyak, maka akan semakin banyak larangan hati. Contohnya ini tadi sore ini. Ya kita perlu di sini misalnya gini kan, ya mau nggak mau ada operasional. Ya, kita mengambil sebab karena diperintahkan untuk mengambil sebab. Misalnya dengan ternak ya. Itu ingat itu bukan yang memberikan rezeki kita itu. Kalau kita menggantungkan rezeki apapun dari sebab yang kita lakukan mesti larang hati. Buktinya apa? Miki mati siji coba. Ya ngenteni 5 bulan bisa ini kayak gini Mbak. Lahir ya mati. Larang hati, ya tidak. Lah war lahir badine kepriwe iki? Ya tidak. Aduh, 5 bulan berarti boncos, ngempani kudu orang anak kodene. Ya tidak. Itu kita sudah berusaha loh. Enggak minta-minta ke orang loh. Tapi kalau kita menggantungkan apa? Rizki kita, apapun kita, sampai pun kepada usaha kita, mesti dengan larang hati. Mesti. Contoh, ini sudah menjadi budayanya orang Jepang. Orang Jepang itu optimisnya luar biasa. Luar biasa. Mungkin orang yang salah satu bangsa yang paling optimis itu adalah orang Jepang. Tapi mereka itu tidak menggantungkan optimismenya itu kepada siapa? Tuhan, kepada Allah. Mereka kepada siapa? Kemampuannya. Kepada apa? Ilmunya. Kepada apa? Keuletannya, kerajinannya, ini dan itu. Intinya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya usaha itu untuk menentukan hasilnya itu tidak mungkin kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya tidak? Yang bisa menentukan hasil. Iya tidak? Orang Jepang misalnya tadi sudah luar biasa. Berusahanya luar biasa ini dan terus detail, rapi, disiplin, ilmiah dan yang lainnya. Maka kemungkinan berhasilnya memang tinggi. Tapi apakah semuanya berhasil? Tidak. Makanya ada dalam mereka budaya apa? Harakiri. Iya kan? Kapan budaya harakiri itu? Salah satunya adalah kalau gagal dalam sesuatu urusan. Karena dia malu gitu kan. Mendingan apa? Mati bersimbah darah daripada daripada kita kalah dengan lawan atau mungkin gitu. Mendingan apa? Mati bersimbah darah daripada usaha saya gagal. Nah itu kan. Tapi orang muslim tidak. Kenapa? Dia tetap profesional harusnya loh ya. Karena kalau bilang orang muslim ada orang profesional sih seperti itu kan.
Harusnya dia profesional, ilmiah dan yang lain. Itu yang dituntut dalam apa? Syariat kita sebenarnya. Tapi tidak pernah menggantungkan kesuksesannya, cita-citanya apapun kepada sebab yang ia lakukan. Gantungannya kepada siapa? Allah Subhanahu. Maka kalau dia berhasil dengan usahanya yang luar biasa tadi, dia pun nggak akan istikbar, nggak akan pernah sombong, nggak pernah pongah. Karena dia yakin yang menyebabkan itu adalah siapa? Allah. Kalau seandainya gagal, dia pun nggak akan sedih. Kenapa? Allah belum menghendaki. Lalu terus kita dapat apa? Dapat pahala. Ya tidak? Karena sudah berusaha dengan baik, dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan usahanya hamba, dikasih pahala. Nah itu. Makanya sukses, alhamdulillah dia dapat dua, yaitu tawakal kepada Allah, terus hadiah duniawi yang disegerakan. Kalau seandainya gagal, itu dalam mata orang-orang kafir aja gagal. Kalau orang yang beriman nggak ada yang namanya gagal. Ya gagal nggak dapat, usahanya gagal, iya, tapi nggak gagal hakikatnya. Kenapa? Dia tetap dapat pahala, dan dia pun bersabar dengan kegagalannya. Itu. Bayangkan kalau orang sudah sampai kayak gitu, coba. Taraf makom keyakinannya seperti itu, coba. Apa yang akan mempengaruhi dia dari kehidupan? Ya tidak. Dapat kebahagiaan. Dia nggak sombong, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat musibah, gagal dan yang lainnya biasa saja. Kenapa? Itu Allah kalau sudah menghendaki, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kan seperti itu. Wallahu. Makanya orang-orang yang tawakalnya kepada Allah seperti ini, Allah ganjar dengan ganjaran yang sangat spesial, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Masya Allah. Coba dengan ngaca-ngaca piyambak nih. Lah wong misalnya dagang lagi ora payu, kulak 6 kilo, sikari 5 kilo, ngresul ae secara umum. Gimana? Seperti itu. Wis berusaha ngajar apik, ngulang bener, persiapan dan muridnya sana ning pecicilan dan yang lebih kadang larang hati. Gimana? Seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Makanya itu. Ada 3 berarti ini ya, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan reward yang sangat spesial bagi mereka, yaitu masuk surga tanpa hisab tanpa azab, yaitu orang yang tidak minta diruqyah. Kemudian tidak tatoyur. Kemudian tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kurang satu nih. Wala yaktawun. Tidak minta dikai. Kai itu adalah pengobatan dengan cara dibakar. Biasanya dengan besi yang dipanaskan, kemudian ditempelkan. Karena itu akan mematikan sel-sel sehingga penyebaran penyakit terputus. Karena kan penyakit nanti virus atau bakteri ataupun racun bisa itu melewatnya kan pembuluh darah. Makanya kalau kita lihat itu Panji itu petualang itu kan, yang ahli racun, ahli ular itu ya. Kalau tergigit itu kan diusahakan jangan banyak bergerak gitu kan. Minimalisir bergerak sebelum kita ke rumah sakit. Karena kalau semakin banyak bergerak, peredaran darah semakin cepat, akhirnya mudah menjalan. Nah itu bagus kalau langsung nyos gitu kan. Seperti itu. Karena racunnya mati di situ kan, terputus seperti itu kan. Nah ini tidak boleh, bukan tidak boleh, menjadi sebab untuk kehilangan potensi untuk masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Nah, jadi 4 golongan itu adalah tadi, yang tidak minta diruqyah, yang tidak tatoyur, yang tidak dikai dengan pengobatan besi panas pembakaran tadi, dan hanya kepada Allah SWT mereka bertawakal. Nah, faqama Uqasyah ibnu Mihsan. Kemudian Uqasyah ibnu Mihsan berdiri. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Bayangkan betapa cepatnya
para sahabat itu dalam kebaikan. Itu para sahabat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard." Berlomba-lombalah kalian menuju keampunan Tuhan kalian dan surga yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu harusnya. Sekarang coba, ya Allah ya Rabbi, jangankan perlombaan, kita istiqomah saja untuk di atas ketaatan udah pleng-plengan, ya tidak? Anak sholat subuh, ya sudah sama Mas Ega, sama Bapak, sama Suhel. Dulunya cuma 2, Bapak sama Suhel. Sekarang ada Mas Ega datang gitu. Jangankan untuk apa? Berlomba-lomba. Tahan istiqomah aja sudah apa? Abot gitu kan. Subhanallah. Tapi janjal. Anggaran BLT. Ya. Antri kabeh gue. Apaan apa? Dangdutan nang lapangan. Atau dalam perayaan apa-apa saja seperti itu kan. Kebek seperti itu. Sholat jamaah. Qobliyah subuh, rakaat ini qoblal fajr, 2 rakaat sebelum fajar. Rasulullah SAW mengatakan, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan apa? Seluruh isinya. Itu kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Itu kaum muslimin sekarang seperti itu, ikhwan. Ngarepe apa? Uripe kepenak, uripe berkah, matine husnul khotimah, mlebune surga firdaus karo Kanjeng Nabi. Aduh, arep ngomong ngimpi iki mbok ndarani ngecek gitu kan. Ya amin lah gitu lah. Walaupun kayaknya mustahil gitu kan. Tapi enggak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki gitu ya. Cuma ya ngaca lah itu loh. Sembayang, bolong-bolong, jamaah, Jumatan tok, maca Quran, 9 puasa, gue juz 30 tok, untuk 30 juz, tapi apa? Khataman, khatam kula Ustaz, khatam setahun sepindah, nggih. Khatam napa? Khatam juz 30. Bukan 30 juz subhanallah. Ngamal sedekah munine klotak. Receh kan sih. Subhanallah. Arep maring masjid misalnya ya, arep maring masjid mbok sekali-kali jika duit itu sandeleng bismillah usah ndeleng bruk iki langka kayane wong Islam sing arep mlebokna duit maring kotak ora ndeleng, mesti kabeh ndeleng, mesti ndeleng duit paling cilik kan pati murah ya mene deweken nggih mboten. Siapa nyadel sing angeraring masjid jika duit ya memang mungkin ana 10.000 ana 50.000 ana 1.000. Coba ya madan adil seperti itu. Wis lah, seikhlas ya Allah. Ini ikhlas bener-bener ikhlas kan, orang milih-milih. Pendet semlebune sing kejikot 1.000 ya alhamdulillah kena 1.000. Nek sing 1.000 ya diikhlasna, bruk iki lho. Langkah kayane. Itu kan masih ada potensi loh untuk ngamale 1.000 tok padahal loh. Iya kan? Saking pelite wong Islam siki, arep sedekah maring kota, mesti dedeleng disit. Jambon ora sida, biru ora sida, ijo ora sida. Ungu kok disit ngesuk anu kok bocah sekolah pada mlebu ora sida, lebokna maning. Subhanallah. Pisan kalah giomber, ya sumur apa-apa lah. Seperti itu. Itu realitanya. Padahal para sahabat mendengar seperti ini aja, Ukasha binti Mihsan, Ibnu Mihsan langsung apa? Ya Allah, ya Rasulullah, apakah ud'ullah an yaj'alani minhum? Mintakan, doakan kepada Allah agar saya termasuk dari 70.000 orang tadi. Seperti itu. Nah, maka apa? Rasulullah SAW mengatakan anta minhum, masya Allah. Coba, masih di dunia sudah distempel sebagai apa? Sebagai apa? Penduduk surga. Ya tidak? Bahkan tidak cukup sebagai penduduk surga. Penduduk surga yang apa?
masuknya tanpa hisab, tanpa adab. Ya Allah ya Rabbi. Seniki tiang seniki sing surgane berung jelas loh. Gembelengane ora umum. Ini para sahabat itu banyak dari mereka yang sudah mendapatkan di akhirat itu surga padahal kakinya masih di bumi. Wonge kalem-kalem ibadah ngasih pada apa? Jepluk niku. Tiang seniki, tiang muslim seniki, ya Allah ya Rabbi. Boten wonten sing jamin surgane. Sembayange ora genah. Taatane ora genah. Maksiate akeh banget. Kok jere apa? Yakin lah oke. Nyong nganggo melu kiai ya wis jelas mesti apa? Oleh syafaate Pak ya. Mesti mlebu surga. Gandol lah nyong maring apa? Ya iyalah, melu gandol ya Gus gitu. Lah kayak kita kayak wong Nasrani nggih ngampurane lho. Nggih mboten? Kenapa orang Nasrani itu sangat berani untuk berbuat maksiat? Makan babi padahal babi itu diharamkan dalam Injilnya. Mau riba padahal riba itu diharamkan dalam Injilnya. Kenapa? Kepedean. Sudah apa? Ditebus dosanya oleh siapa? Yesus, ya kan? Kepedean itu. Ini kita kayak kepedean sama kan? Setelah gandul karo kiai lah, gandul kiai. Bahkan sebagiannya kiai kedebusan itu sampai apa? Udah sebutkan nama saya sudah. Astagfirullahaladzim. Man robuk fulan, man nabiyuk fulan. Subhanallah. Coba kiainya sampai mendoktrin seperti ini loh. Ya bahaya sekali kan. Ini sahabat-sahabat yang sebagian mereka sudah di stempel dengan ahli surga, ada masih pada kalem, masih sangat semangat untuk apa? Beribadah seperti itu. Nah, summa qama rajulun akhar, kemudian ada orang lain yang berdiri kemudian minta kepada Rasulullah SAW, ud'ullah yaj'al minhum. Yo, ini dua-dua menunjukkan apa? Betapa semangatnya para sahabat. Gak cuma satu orang kan? Cuma Rasulullah SAW mengatakan apa? Sabaqaka biha Ukasya. Engkau sudah didahului apa? Ukasya. Nah ini Kanjeng Nabi ku anggere dawuh kayak sanjange mboten nglareni ati, mboten kaya kula jenengan ya. Dan sewu wis kedisitan Ukasya, kan mboten anggere wong jenenge kan kula nderek lah. Ngacarai kayak Rika apa pantes sih kayak gue kan. Gimana? Seperti itu. Harus yang seni kan ngomongin nyaruk ora umum. Larani ati seperti itu. Nyung melu loh Mas, nderek lah Mas, nderek apa niku undangane Kang. Wong Rika blepot kayak kue pahale nang sawah untune ireng gitu. Ngacam tak kan patuh jika nyung melu kayak undangan ngene bupatine. Astagfirullahaladzim. Ngomongin tok melong gitu sih kan. Kanjeng Nabi ini mboten. Kanjeng Nabi ini kok halus kata-katanya. Seperti itu kan. Sabaqaka biha Ukasya. Seperti itu. Ini penjelasannya banyak ini. Ada yang mengatakan sebenarnya Rasulullah SAW tahu itu adalah orang munafik. Sebagian mengatakan seperti itu. Maksudnya maka Rasulullah tetap menjawabnya dengan baik. Wis didahuluin puasa padahal mereka gue belum neraka jelas sama wong munafik gitu loh. Sebagian ada ulama mengatakan seperti itu. Tapi tetap ngomong alasan dengan baik. Sebagian lagi mengatakan alasannya ya bukan munafik sih, cuma apa? Untuk menutup apa? Pintu-pintu yang lain itu loh. Engkau kabeh-kabeh apa? Nyuwun kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi tapi yang jelas di sini menunjukkan para sahabat itu sangat semangat dalam kebaikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Jadi ada 4 golongan orang yang apa? Dapat kesempatan untuk apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Azab. Yang pertama adalah mereka siapa? Yang tidak minta di ruqyah. Yang kedua,
tidak tatoyur, menganggap sial dengan sesuatu, khususnya burung. Kemudian yang ketiga, tidak dikai, tidak melakukan pengobatan dengan cara apa? Dibakar, pembakaran itu. Dan yang keempat adalah apa? Orang yang hanya kepada Allah mereka bertawakal. Maka itu, coba kalau sakit apapun jangan minta ruqyah. Ruqyalah secara mandiri oleh diri kita sendiri. Jangan dikai. Kemudian jangan sampai kita percaya dengan khurafat tadi, tatoyur tadi, ketemu ula, ya Allah, kita rezekinya mampet gitu. Seperti itu. Terus kayak anggar wong dagang lho. Ori pertama duit tadi cokan plak-plak naik kan. Plak-plak kemarin apa? Ya laris. Lah itu. Nah, dan tawakalnya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.